Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ulil kiram. Al-mukarramun, para alim, para tokoh, hadirin hadirat, khususnya para orang tuaku sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi subuh kita berakhir pada satu kesimpulan bahwa kaya banyak harta, banyak nikmat tidak selalu dinilai mabelaki oleh Allah Ta'ala. Justru narek pemancaki bahwa apa yang datang ke kita lepas samangi dengan kehadiran syukur dan zikir, maka semakin kaya kita, semakin kayalah dengan zikir dan syukur. Itu kesimpulan kita di ceramah tadi subuh. Malam ini judul ceramah kerja ibadah. Tidak boleh ada bertanya lagi nanti kalau tanda tangan. Kerja ibadah. Bapak Ibu sekalian, yang diantara pekerjaan yang banyak mengambil waktu dalam hidup kita adalah mencari rezeki. Pak Quraisy Shihab, Profesor Quraisy Shihab pernah menghitung-hitung tidurta. Maka Pak Profesor Quraisy Shihab narekong kata rutit tinro na lelenas sosiwenni 8 jam setiap hari. Maka nanti pada umur 80 total tidurnya selama hidup itu adalah 20 tahun. Bagi kita yang rutin 8 jam, di umur 60 dia tak sedingi ya rutin rotak totalnya 20 tahun tidur tak. Sekarang kalau kita bekerja berapa jam di tempat kerja, tidak jauh dari lamanya waktu tidur juga. Bahkan kasihan engkau tahu lembur sampai malam. Berarti ini puluhan tahun juga habis diperiksa di padang mahsyar ini pekerjaan tak. Sekarang di ceramah singkat ini mau kita bahas pekko carata iaru resota tidak sia-sia tapi mencaji bifak keswian. Itu sangat penting kita bahas. Dan sebelum saya lahir, orang-orang tua aku ini sudah tahu. Cuma saya ini datang menguatkan kembali saja. Bapak Ibu sekalian, membahas persoalan kerja tidak bisa lepas dari persoalan nafkah halal, mencari sapa dan lek halal. Bagaimana hukumnya dalam Islam? Hukum mencari rezeki halal wajib. Tania sunnah, tania mubah, wajib hukumnya. Ada dalilnya? Ada. Di surah Al-Baqarah ayat 168. Maka dari Abdullah bin Abbas angka si di waktu ubaca ya ayat Al-Baqarah 168 yolona nabita. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Lau baca nasa Abdullah bin Abbas yolona Nabi Muhammad ya baca nasa. Kemudian engkau sahabat namanya Sa'ad bin Abu Waqqas agak betul, hai manusia, kulu mimma fil ard, makanlah yang ada di bumi, halalan thayyiba, yang halal dan baik. Jadi mengkonsumsi yang halal
Perintah polir pun Allah Ta'ala. Tatoni Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat Nabi ta Sa'ad bin Abi Waqqas. Purana na baca ya Abdullah bin Abbas tatongi. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullah an akuna mustajabat da'wah." Illa doa ngak kasih serip kuam mengina tarime illa doa ngaku pung Allah Ta'ala ya Rasulullah. Illa doa ngak kasih serip kuam misinin illa doa ngaku pung Allah Ta'ala na tarime pung Allah Ta'ala. Aga na sa Nabi ta atib mat amak tustajab da'wat. Tajagaiwi halalakna andremu, maka doamu akan diterima. Kemudian Rasulullah bersumpah, "Walladzi nafsi bi nafsi Muhammadin biyadi." Saya bersumpah demi Allah yang ruhnya Muhammad berada di tangannya. Innar rajula yarsi ditau la yakdzufu, memasukkan bilukmatil harami fi jawfi na patame sitimpu nan redek na halala sitimpu mi tanya maka ada sipanne sitimpu lukmatan minal haram fala yuqbalu minhu amalun arba'ina yauman, de na tarime pung Allah Ta'ala amalak na 40 hari ke depan. Sitimpu mi satu suap. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Kalau saat sitimpu mi 40 hari terancam tidak diterima amal, bagaimana kalau satu soto Banjara sitimpu ya roh? Dikali berapa? Dikali 40 hari. Makanya Sayyidina Abu Bakar engkesik di waktu ya Sayyidina Abu Bakar tanda onron ini Bapak Ibu. Iya komandre, nah tanya dulu itu yang bantu di rumahnya, boleh tega ye, boleh tega ye, boleh. Iya kode nama nasadek nandre, satu hari lapar sekali Sayyidina Abu Bakar. Begitu disiapkan dek nama kutana langsung namakan. Selesai itu ternyata pembantu juga mengerjai dia. Dijawablah dengan jawab, "Bapak ini makanan dek na jelas, boleh tega." Akhirnya Sayyidina Abu Bakar itu nak keruk lidahnya. Sampai muntah semua yang dimakan itu keluar oleh tanah. Undur ini nak tahu. Apa di sini? Menurut ayat mencari rezeki halal itu wajib hukumnya. Di hadis dari Anas bin Malik, mana saja dalilnya Bapak Ibu. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul halali wajibun ala kulli muslimin. Mencari rezeki halal itu wajib hukumnya. Nah sekarang sudah jelas, ada ayatnya, ada hadisnya. Jadi nareko engkau tahu, apalagi dia sudah sebagai kepala keluarga, kemudian dia tidak mencari rezeki yang halal, dia na jampangi halal halulu nan rebanang. Ini bahaya. Main telepon-teleponan masuk di rekening 100 juta. Sungguh berbahaya. Dari mana ini uang bisa masuk ini ke dalam rekeningnya? Rasulullah mengancam kepada Tomakutwe, "Kafabil mar'i isman ayyudayya may yakut." Nasa nabita, cukuplah akan dianggap berdosa orang nareko menyia-nyiakan ekonomi orang yang menjadi tanggungannya. Istri ditanggung ekonominya oleh suami, anak dalam keluarga ditanggung oleh suami istri. Maka orang yang menyia-nyiakan itu manas sama dosa kepada Allah Ta'ala. Nah sekarang kita sudah bekerja ini semua, engkau di jabatan. Sekarang yang mau kita bahas, peko carata ia rojama-jamangnya mencaji pakkasi yang bukan sebagai kesia-siaan. Sebahagian orang salametoi Bapak Ibu karena menilai kita yang rajin bekerja dibilang palelu dolar, palelu dolar, palelu lino. Ini orang salah paham. Dikira narekolok kaki ko galung, ngelok kaki mabalo ko pasai, lo kaki kontantor, dianggap sebagai suatu kesia-siaan. Padahal ini adalah pelaksanaan agama. Allah Ta'ala suruh ki. Jadi iya rohnya meta tania bawang nam sabak runtuk kidui runtuk ki ase makega. Bukan itu saja nyamena, tapi nyamena adalah nasabak iya rukwati tak makada saya menjalankan perintah nepung Allah Ta'ala. Inilah kuncinya ini.
Jadi nareko melo ki mak jamah. Adik-adikku, kalau kakakku dan orang tuaku ini sudah sangat tahu, sangat ngerti ini. Adik-adikku semua, kalau kita mau bekerja, ia token ikut, ia hadirkan metoi, puang lo kakak mak jamah, jalankan perintah tak puang. Jadi kita keluar pergi bekerja itu bukan dorongan nafsu. Saya ketemu tahun 2015 kalau tidak salah Bapak Ibu, saya pergi berdakwah ke Mamasa, pecahannya itu Polmas. Saya dikasih bermalam di hotel Muslim. Kayaknya itu hotel satu-satunya hotel Muslim di situ, kan minoritas Islam di sana. Saya cerita dengan yang punya hotel, agak podanga. Saya itu Pak Ustaz tidak pernah memulai usahaku dari nafsu. Ini kata-kata awalnya kok anggap biasa itu malam, tapi pulang kak dari Mamasa, pikiri wadai, saya tidak memulai usaha dari start dari nafsu. Itu menjadi bahan renungan saya di kendaraan waktu pulang. Ternyata itu pemilik hotel luar biasa pengamalan agamanya. Agak betuannya ya Romakada, saya tidak memulai pekerjaan saya dengan nafsu. Ipat tetongi ya rojama-jamangi ya resoe, oko pengalat Allah. Jadi kalau kita mau bekerja, ihadirkan metode Allah Ta'ala. Ya Allah, saya mau mencari uang. Saya mau pergi bekerja untuk dapatkan uang. Setelah saya dapat uang, saya mau menafkahi keluarga saya. Saya menafkahi keluarga saya, menjalankan perintah tapuang imondrion ronna nanekoi bahasi. Imondrion ronna yorpung Allah Ta'ala. Tetapi prakteknya yolo yang kah. Tidak begitu ke Pak? Yolo tungkah. Tapi kalau dibahas imonri, saya pergi bekerja untuk sapa kadui. Ya rodui matu nareko lolongengi meloka balancai keluargaku. Membelanjai keluargaku, jalankan ngak perintah tak puang. Jadi imonri pun Allah Ta'ala, tapi dalam prakteknya nanti dia datang di awal. Kita mau bekerja. Kalau dibahas lidah melampai. Tapi kalau hati niat tak selesai. Tapi ini yang selesai, yang sebagai Rosi nampak, ini sangat menentukan apakah kita bekerja sebagai ibadah atau tidak. Ini dulu diperjelas supaya kita praktekkan baik-baik. Sebab wadi jaji engkau 2 tahun mak galung. Nah ita kupung Allah Ta'ala isi di yemak kasiwiangnya. Ia si di tania. Magi yemak kasiwiangnya. Berangkat dari urutan tadi, puang melo kak lo ke mak galung, untuk runtuh ke AC melo kak balu untuk belancai keluargaku, jalankan perintah tak mencari rezeki halal puang. Maka dia 6 jam mak galung, 6 jam dicatat oleh malaikat rakib sebagai ibadah. Tidak sia-sia 6 jam berada ku galungi mak galung. Ini yang satu apa tosi ini? Kenapa dia tidak termasuk ibadah? Akad tanda lain. Hanya contoh dek gagak, kue dek gagak. Contoh mi. Ya nasa bali bolaku, so gimana nih? Iya mi bawa mak kue. Ay masiri kak ye, harus kak mati-mati yang mak galung ye. Lo kayak mak galung. Tania pun Allah Ta'ala yang ngerang, tapi dia mau menyaingi tetangga. Maka dia berangkat, inilah yang dibilang penghuni pemilik hotel tadi, berangkat dari nafsu pergi pekerja. Engkau pelana, wallahu a'lam, yang jelas secara fikih dia bukan tergerak oleh Allah. Dia tergerak oleh hawa nafsu, hanya ingin bersaing dengan ekonomi orang lain. Tadinya pun Allah Ta'ala lisan. Oke, Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang sia-sia. Kita di pasar sekian jam kita menunggu orang pembeli itu, sekian jam jalan itu pahala tak. Nasabak ni sengi pun Allah Ta'ala makadah sapak dalek halala iye. Sekarang yang selalu kejadian adalah tulian lupai je Ustaz. Kan begitu. Mau berangkat yang lupai. Tidak apa-apa. Apa sebabnya? Engkau sempajak. Allahu Akbar. Agama tu laidapi bacai. Inna solati manas majepu sempajakku puang. Wa nusuki vas kasiwiakku puang.
wa mahyaya tuoku puang aku ni tamai. Ketika kita mengatakan wa mahyaya tuoku puang, maka sininna yoro jama-jamange tamamana kowe. Tapi ini kan transaksi dengan Tuhan. Harus kita serius menyampaikannya kepada Allah Ta'ala. Bukan di sini. Masuk dalam hati. Akad transaksi dengan Tuhan. Majapuk sempajakku puang. Pakasiwiakku puang. Tuoku puang. Matiku puang. Lillahi Rabbil Alamin. Untuk idik mana puang. Maka seluruh pekerjaan tadi yang lupa kita niat itu. Tamamana ni aku sempajang. Oke Bapak Ibu. Jelas ya? Jelas Bapak Ibu? Oh, kalau jelas sampai di sinilah ceramah tarwih. Insya Allah nanti kita lanjut di subuh hari. Terima kasih dan mohon maaf. Semoga kita lepat 7 jam-jamangnya untuk sapa dalek halal karena Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi tausiah yang telah disampaikan oleh Guru Ta pada Guru Ta mengucapkan banyak terima kasih. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah, terlebih dahulu kami akan membacakan sumbangan yang masuk pada malam ke-6 bulan suci Ramadan. Pertama, tadi untuk almarhum Haji Kuraga 500.000 rupiah, almarhum Haji Nawawi 500.000 rupiah, almarhumah Imasiyah 500.000 rupiah, almarhum Haji Muhammad Wiro 500.000 rupiah, almarhum Pak Juhaifa 100.000 rupiah, almarhumah Nunjuk Jalan Utama 50.000 rupiah, almarhum Jantong Jalan Utama 50.000 rupiah, almarhum Madu Jalan Utama 50.000 rupiah, almarhum Andi Palancoy 100.000 rupiah, almarhumah Ilarba 100.000 rupiah, almarhum Muhammad Zainal 100.000 rupiah, Teman Diki Intan Jalan Cempaka 20.000 rupiah, Teman Diki Haji Demalongi Jalan Minangasadae 50.000 rupiah, Putra Kembar 50.000 rupiah, Teman Diki